sebelum acara memulai acaranya, untuk pertama kali kita melakukan presensi terlebih dahulu ya, yaitu ntar di share 3 menit ke depan. Oh, ini udah di share absennya, mungkin bisa absen terlebih dahulu atau melakukan presensi terlebih dahulu yang belum melakukan presensi. Yuk Rek, absen dulu. Oke, tak ingatkan lagi ya, yang belum melakukan presensi atau absensi bisa melakukan absen dulu. Mungkin ini dari teman-teman yang lain yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu ya, biar sama-sama kenal, biar sama-sama enak gitu lah. Siapa tahu ada yang chinlock gitu kan, sapi lah. Waduh. Sapi lah nih sambil nyari kenal-kenalan gitu. Yuk teman-teman on cam semua yang belum on cam. Ngawur baru. Ya guys, ini ya nanti sesinya ini santai aja kok. Misal dari kalian mau tanya-tanya itu boleh banget gitu loh. Ya teman-teman yang masih belum on cam bisa on cam Rek, biar enak juga kan kita saling menatap wajah satu sama yang lain kan. Nah bener juga tuh Kak, biar saling makin kenal juga. Ini kok masih banyak yang off cam ini. Yuk Rek, bisa on cam dulu Rek, biar enak juga gitu. Yuk teman-teman bisa on cam semua ya, biar saling kenal itu. Tuh katanya Kak Edwin, kalau nggak on cam tak kenal maka tak sayang loh katanya. Ini masih separuh ini ya yang on cam ya. Oh boleh dong, boleh banget itu. Oke, 18.45 kita mulai ya teman-teman, biar nggak kemalaman juga. Tak ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum mengisi kehadiran pada pertemuan kali ini, dipersilakan untuk mengisi link presensi terlebih dahulu yang telah disediakan yang telah disediakan di kolom chat Zoom barusan. Serta bagi teman-teman yang belum melakukan on cam bisa on cam terlebih dahulu ya Rek, biar saling kenal satu sama lain, biar enak juga gitu.
Oke, di sini waktu sudah menunjukkan 18.45. Mungkin bisa kita mulai ya. Baik, karena sudah banyak yang hadir dari teman-teman anggota Mulmed maupun dari anggota lain, langsung saja dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, seminggu yang lalu kita sudah mengadakan pertemuan rutin yang ketiga. Akhirnya ketemu lagi nih teman-teman. Bareng kami di weekend kali ini, bareng para Lausers yang sangat antusias sekali dan pengurus Laos yang sangat humoris juga nih teman-teman. Pada pertemuan kali ini kita akan ditemani oleh para pemateri hebat kita di bidang multimedia, yaitu ada Kak Lovanda Lutfi Ramadhani dan yang satunya lagi Kak Ervasi Aulia Pratama Iman. Pada pertemuan keempat kali ini kalian akan dipandu oleh saya sendiri selaku MC pada malam hari ini di bidang multimedia. Oh iya, di sini sudah pada kenal enggak dengan saya? Karena ada sebagian yang enggak kenal, saya perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Juni Setiawan dari Teknologi Informasi, dari Divisi OS dan Jaringan Angkatan 20. Dan di sini saya akan memandu kalian semua pada pertemuan rutin kali ini. Oke. Oke, sebelum memulai acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan pertemuan rutin di Laos ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Oke, selesai. Pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas contoh-contoh proyek yang akan dibuat nantinya ya. Nah, untuk pertemuan kali ini lebih mengenai Figma Fundamentals, yaitu akan dipaparkan oleh pemateri kita malam hari ini. Oke. Halo, Oke, bisa dipersiapkan dari pemateri, dari Kak Lovanda sama Kak Ervaksi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah Kak, sudah nampak Kak. Oke. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu ya, karena kan ya macam pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan, nama saya Ervasi Aulia Pratama Iman, bisa dipanggil Vasi, dari Informatika Angkatan 20. Dan teman saya, Kenalkan, saya Lutfi Rahmandani, ya tentu saja dari Divisi Multimedia, Prodi Informatika dan Angkatan 2020. oke. Malam ini yang kita bahas adalah Figma Fundamental, yaitu pengenalan dasar-dasar dari Figma. Nah, mungkin dari kalian sudah banyak yang tahu ini apa itu Figma, dan sudah banyak yang sudah sudah bikin project lah di situ. Tapi di sini kami akan tetap mengajari dari dasar. Mungkin masih ada yang belum mengetahui tentang apa itu Figma. Oke, selanjutnya. Oh ya, reminder ya, Dek. Rek, kalau kalian mau tanya bisa langsung tanya saat saya menjelaskan lewat chat, atau nanti ada sesi sendiri di akhir. Nah, Figma adalah alat desain dan prototipe digital berbasis cloud untuk proyek individu atau kolaboratif yang mudah digunakan, tidak memerlukan instalasi bagi yang mengaksesnya lewat web, dan selalu memperbarui versinya. Nah, jadi Figma itu adalah software untuk membuat sebuah mock-up aplikasi atau desain yang berbasis open source yang bisa kalian gunakan tanpa harus membeli lisensinya. Nah, kelebihan dan kekurangan dari Figma itu ada beberapa ini. Kelebihannya yang pertama, open source, gratis. Yang kedua, bisa berkolaborasi. Lalu terdapat plugin yang bisa kalian terapkan pada proyek-proyek kalian. Juga terdapat fitur prototipe langsung, serta
bisa diakses melalui web bagi yang tidak ingin menginstal aplikasinya langsung. Nah, untuk kekurangannya sendiri, kolaborasinya ini masih terbatas hanya 3 orang. Untuk lebih dari 3 orang, maka harus berlangganan terlebih dahulu. Kemudian, kekurangan yang kedua adalah membutuhkan akses internet. Nah, ini menurutku nggak terlalu sih. Kan anak-anak komputer pasti nggak apa ya, ya itulah. Oke, yang pertama layout dari Figma. Figma ini terdiri dari beberapa layout. Yang pertama ada toolbar di bagian atas yang berwarna merah ini, yaitu berisi tools-tools yang dapat digunakan dalam membuat desain atau prototype seperti frame, shape tool, drumming tools, dan lain-lain. Kemudian ada yang berwarna biru, yaitu right sidebar, di mana bagian ini menampilkan setting atau pengaturan dari objek yang dipilih. Kemudian yang kiri ada left sidebar, yaitu bagian yang berisi layer-layer yang menampilkan elemen, objek, atau frame yang terdapat pada file. Nah, jadi pada left sidebar ini kalian bisa mengatur nih layer mana yang akan ditaruh di atas atau layer yang di bawahnya. Kemudian ada artboard atau canvas, yaitu halaman untuk membuat project kalian. Bikin desainnya ada di daerah yang warna hijau ini. Nah, ada banyak toolbar yang tersedia di tool. Contohnya ada hand tool, ada text tool, ada add show and comment, ada reset instant, edit object, dan lain sebagainya. Untuk keterangan lebih lanjutnya, kalian bisa kunjungi web ini. Nah, mungkin sekilas ya, aku akan jelaskan. Di sini ada move tool ini untuk memindahkan objek. Sebelah kanannya lagi ada frame tool yang bisa kalian gunakan untuk membuat frame dari project kalian. Yang kedua ada shape tool, yang ketiga ada shape tool, di mana kalian bisa membuat objek-objek seperti persegi, lingkaran, garis, dan lain-lain. Kemudian ada pensil jika kalian ingin mengedit, ada pen tool jika kalian ingin membuat objek manual, ya mirip seperti Photoshop lah. Kemudian ada hand tool, ada text tool untuk membuat teks, ada add show comment untuk membuat komentar, lalu ada ini apa ini namanya? Yang untuk ngedit objek kalian, misal untuk menggabungkan persegi dengan lingkaran dan lain-lain. Kemudian di sini ada tombol play untuk mempresentasikan project kalian. Selanjutnya, left sidebar. Nah, ini merupakan tampilan dari layer-layer yang terdapat pada left sidebar. Ini saya menggunakan salah satu project saya, Pak, yang digunakan untuk gimnastik. Nah, di right sidebar ini, seperti yang sudah dijelaskan tadi, berisi tentang pengaturan-pengaturan objeknya. Yang pertama ada constraint sebagai pembatas, sebagai alat bantu untuk menentukan posisi. Kemudian ada layer untuk mengatur tampilan layer terhadap layer sebelumnya. Selanjutnya ada fill untuk memberikan warna objek, lalu ada stroke untuk memberikan garis, dan ada efek untuk memberikan efek-efek tertentu seperti efek bayangan, blur, dan lain-lain. Serta terdapat beberapa pengaturan yang bisa kalian explore sendiri. Selanjutnya, di right sidebar juga terdapat prototype. Bagian ini yang untuk mengatur interaksi antar layer. Contoh, saat kita menekan tombol profil, kita akan berpindah ke tombol profil. Terus saat kita menekan tombol home, kita kembali ke halaman beranda. Ya, seperti itulah prototype. Oke, ini merupakan contoh project yang terdapat pada Canvas. Nah, Figma ini tidak hanya untuk kalian gunakan untuk membuat project berbasis Android ya. Bisa kalian gunakan juga untuk membuat web, desain Instagram, desain feed, ya gitu. Nah, baik, mungkin untuk selanjutnya saya serahkan ke Lovanda untuk praktek di aplikasi Figma-nya secara langsung. Oke, baik, terima kasih. Nah, sebelum kita memasuki ke praktek terlebih dahulu, di sini aku ingin tahu nih, jika ada yang sudah tahu atau sudah kenal enggak sama apa itu Figma? Boleh on atau live. Yuk teman-teman yang mau jawab nih, boleh juga dijawab.
Tuh, pernah Kak katanya. Pasti sudah banyak yang sudah tahu ya tentang Figma karena sudah umum seperti itu. Oke, baik, kita langsung saja masuk. Nah, sesuai penjelasan tadi oleh teman saya Fasih. Nah, pertama-tama di sini ada kanvas kosong dari Figma-nya. Nah, apabila kita ingin menginputkan sesuatu atau menggambar background atau dari latar belakang memilih Android atau desktop, kita bisa klik yang sudah tertera pada. Nah, kita pilih di sebelah sini terdapat banyak pilihan akun ini. Nah, kita sesuaikan dengan apa yang kita akan kerjakan nantinya seperti itu. Kemudian apabila kita misalnya milih Android ini, nah langsung muncul dan ukurannya sesuai seperti itu. Ini adalah salah satu kelebihan dari Figma. Kita tidak perlu mencari ukuran-ukuran pada masing-masing frame. Nah, kemudian kita buat ini masih kosong, belum bisa diberi warna, yang lain-lain belum bisa diberi efek. Kita memberinya dengan membuat sebuah dari rectangle. Nah, di sini kita bisa atur di pengaturan sebelah kanan ini. Kita atur warnanya, kemudian opacity-nya juga bisa di sebelah kiri. Nah, apabila kita ini mengubah warna ini, ya biasa ya. Nah, kita agak mudah juga, tinggal kontrol juga scroll pada mouse, dan kita coba membuat bentuk-bentuk yang standar juga. Stroke juga dan lain-lain bisa di sini. Kemudian apabila kita ingin mengubah atau menambahkan objek-objek atau apalah bebas seperti itu, kita bisa ke list image, kita masukkan ke objek-objek yang kita punya di Figma gitu. Jadi biasa yang kita lakukan di editing yang lain. Kemudian untuk fitur-fitur yang lain juga ada apabila kita membuat seperti ini. Untuk prototipe juga sama. Nah, kita sudah mempunyai 2 prototipe seperti ini. Dan kita coba menyambungkan seperti itu. Ini salah satu fitur dari Figma.
masuk ini, kita coba pada tombol ini kita arahkan ke sini. Nah, ini kita mengarahkan kotak ini ke layar kedua seperti itu. Nah, kita juga bisa mengubah ini. Nah, apabila kita ingin melihat apakah tombol ini berhasil atau tidaknya, kita tinggal klik present ini untuk melihat hasil dari tombol tersebut. Oke, maaf teman-teman, ini projectnya masih terlalu lama. Nah, intinya seperti itu, pada fitur prototipe ini kita tinggal menghubungkan antar kotak ke frame berikutnya seperti itu. Dan juga fitur yang lain dari Figma adalah sama seperti Google Dokumen atau Google Dokumen. Kita bisa menambahkan orang-orang editor atau yang bisa hanya melihat atau mengedit, juga bisa melalui link yang kita kirim ke teman-teman kita seperti itu. Jadi kita dapat mengedit dengan rame seperti itu. Tidak mengedit sendirian. Nah, karena mengedit sendirian itu gitu. Nah, ini adalah salah satu fitur Figma juga. Jadi pada setting juga ini adalah fitur dari Figma. Nah, ini mohon maaf ini agak lag teman-teman. Mungkin seperti itu dari teman-teman. Ada yang ditanyakan, soalnya komputer saya agak nge-lag teman-teman. Yuk, dari teman-teman mungkin ada yang ditanyakan lagi seputar yang sudah dijelasin tadi dari kakak-kakak pemateri ini.
Jadi teman-teman yang mau nanya aja langsung konflik gitu. Santai kok di sini, santai. Mau tanya silakan, atau bagi yang belum atau nggak terlalu bisa menggambar atau gimana, bisa atau bertanya-tanya di selanjutnya atau gimana ke kami selaku pemateri. Nah, yuk teman-teman bisa bertanya nih. Coba ada pertanyaan Kak, cara menggabungkan objek lebih dari satu bagaimana Kak? Oke, mungkin untuk prakteknya aku bisa searching langsung ya. Sekaligus nyontohin yang tadi prototype yang terkendala. Nah, jadi untuk jawab pertanyaan series. Untuk menggabungkan dua objek atau lebih. Nah, pertama yang kita harus lakukan adalah membuat objeknya terlebih dahulu. Oke. Nah, ini tuh misal ini kita berwarna merah, ini hijau. Nah, jika kita ingin menggabungkan kedua objek ini, kita bisa membloknya. Lalu di sini akan muncul pilihan. Nah, sebelumnya kan nggak ada pengaturan untuk mengaturnya. Nah, saat kita harus seleksi dulu. Jadi muncul ketiga ini. Nah, onion ini untuk menggabungkan, intersect ini untuk irisan, yang kedua ini untuk ya gitulah. Kalian bisa explore sendiri. Nah, misal kita ingin gabungkan, maka kita pilih yang onion. Maka semua akan tergabung menjadi satu objek yang utuh. Di sini dapat dilihat di layer. Kemudian saya contohkan yang subtract, maka dia akan mengurangi, terkurang lah. Lalu jika yang ini intersect, irisan. Jadi dia akan menampilkan objek yang ada di antara kedua objek yang dipilih. Lalu yang ini memotong di area objek irisan. Nah, selanjutnya untuk tadi yang bagian prototype, misal nih kita punya seperti ini. Kita bisa gunakan prototype. Kita klik prototype lebih dahulu, lalu kita arahkan bagian mana yang ingin diarahkan ke layer berikutnya. Contoh nih, misal login, akan kita arahkan ke layer yang ini. Kemudian tombol back, kita arahkan kembali ke halaman login. Nah, lalu kita tinggal play di sini. Present. Sabar. Oke. Di sini kan udah ada tuh desain yang udah dibuat tadi. Kita tinggal klik area login, maka dia akan menuju ke halaman yang kedua. Lalu saat kita back, maka dia akan kembali lagi ke halaman yang pertama. Nah, salah. Nah, di sini kalian juga bisa mengatur interaksinya, misal on tap, on drag, atau yang lain sebagainya. Hampir mirip seperti kalian bikin PowerPoint lah untuk menuju ke lembar berikutnya. Kalian akan mempresent transisinya akan seperti apa, terserah kalian. Gitu. Bagaimana dengan Ferry Irawan? Nah, udah paham apa masih belum? Ini ada pertanyaan lagi Kak. Izin bertanya, untuk membuat objek bisa di-scroll, bagaimana?
Aku kurang nangkep sih. Maksudnya objek bisa di scroll itu yang seperti apa? Mungkin gambaran kasarnya itu kayak buat satu frame gitu bisa di scroll ke bawah, terdapat berbagai macam gambar apa gimana gitu kayak ya kan. Oh, oke oke. Sebentar ya, tak coba. Oke. Untuk membuat seperti itu, kalian tinggal kalian tinggal memperpanjang area dari dari frame yang telah dibuat. Misal iPhone 13 Pro Max ini kita kan layernya kan ukuran segini. Nah, kita bikin memanjang hingga ke bawah. Lalu kita tinggal isi saja di area sini. Isi terserah objek-objek. Nah, saat di play maka bisa di scroll ke bawah. Nah, gitu. Jadi untuk membuat scroll-scroll seperti ini, kalian tinggal memanjangkan area dari frame yang telah dibuat tersebut. Itu. Oke, mantap Pak. Gimana nih bagi yang sudah bertanya apa sudah terjawab dengan jelas apa bagaimana? Mungkin sudah jelas ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ini. Izin bertanya lagi, kalau mencari referensi seperti icon dan template dari mana Kak? Ke Figma. Oke, untuk icon sendiri sih, aku biasanya pakai plugin di Figma, yaitu Iconify. Tapi untuk mengakses plugin ini, kalian harus install aplikasinya terlebih dahulu. Kalau kalian mengakses di web, kalian nggak bisa mengakses plugin. Setauku loh ya. Nah, jadi di plugin Iconify ini akan muncul banyak wait kok nggak muncul plugin Iconify. Nah, di sini akan banyak muncul icon-icon yang ingin kalian cari. Misal nih ingin cari icon logout, kalian tinggal searching logout, misal plugin. Nah, akan muncul, tinggal kalian drag, kalian taruh di layernya. Nah, itu. Nah, tapi salah satu solusi jika kalian tidak menginstal Figma, kalian bisa cari di web. Banyak tuh web-web penyedia icon-icon gratis. Nah, lalu untuk apa ini? Template, biasanya sih aku nyari-nyari referensi template itu di dribble.com. Nah, aku biasanya nyari, nggak kelihatan ya. Aku biasanya nyari di dribble.com ini. Banyak ini template-template yang bisa kalian gunakan. Bisa kalian modifikasi sendirilah. Tuh. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kalau semisal objek yang lingkaran itu misal ada banyak dan bisa digeser ke kiri atau ke kanan itu sama aja ya Kak? Jadi gimana nih dari kakak-kakak pemateri? Ya, itu bisa dibikin frame gitu. Bikin frame yang memanjang ke horizontal. Yuk
dari teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan lagi yang mau disampaikan atau unek-unek apapun itu tentang desain di Figma bisa disampaikan di sini ya. Mumpung ada dari kakak materi ini. Yuk teman-teman. Mungkin karena ini masih pertemuan pertama ya, jadi pertemuan pertama Muhammad ya, jadi kan cuma bahas tool dasarnya aja. Mungkin kedepannya kita akan membahas terkait project yang dibuat dari nol sampai akhir, dari mulai tahap bikin wireframe, bikin mockup, bikin prototype, seperti itu. Mungkin ada yang bisa berbagi pengalaman. Ini ada pertanyaan lagi Kak. Cara menginput gambar dari laptop ke Figma bagaimana Kak? Siapa nih mau jawab? Lavanda? Apa aku? Bebas sih. Nah, jadi kalau ingin teman-teman, kita tinggal file atau place image juga bisa ini, atau di place image-nya rectangle ini. Place image ini sudah bisa ke Figma ya, seperti itu. Dan dari komputer kita atau laptop kita transfer ke Figma. Jadi seperti ini, teman-teman. Tinggal di ini aja. Ada banyak sih caranya, nggak hanya itu aja. Kalian juga bisa langsung drag foto dari folder kalian, langsung digeser ke aplikasi Figma-nya. Itu juga bisa. Terus kalau misalkan bikin objek yang ada fotonya, kalian bisa tekan objeknya, coba lo pegang, tekan objeknya, contoh. Nah itu pergi ke desain, enggak, di desainnya, di right sidebar. Nah, itu di fill, di klik yang bagian putihnya itu yang solid. Nah, misal image gitu. Kalian bisa menaruh, tinggal pilih image, tinggal pilih gambar, nanti gambar akan menyesuaikan dari shape-nya tersebut. Gitu. Jadi banyak sih caranya, nggak cuma dari apa itu tadi, shift gitu. Nah, itu contohnya. Oh, jadi caranya ini sesuai kemauan user aja, mau menginputkan gimana gitu ya Kak? Yap, betul. Tergantung enaknya gimana lah. Karena setiap desainer punya gaya ngeditnya masing-masing. Nggak bisa di copy paste. Nah, ini ada pertanyaan. Izin bertanya Kak, apa dari Figma bisa menghapus background gambar secara langsung Kak? Kayak remove background gitu ya. Setahuku sih nggak bisa sih di Figma. Kalian harus bikin manual pakai pen tool itu. Jadi kalian trace satu-satu seperti di Photoshop lah, cara manual gitu. Lalu kalian tinggal kalian seleksi kedua objek, lalu pilih yang tadi itu yang di irisan itu yang memotong irisan.
Oh, itu bisa pakai plugin. Nah, ya bisa pakai plugin remove BG tapi harus kopas API dari web remove BG-nya. Nah, itu sih aku kurang tahu sih, belum pernah nyoba. Next time mungkin tak coba dulu. Ada tambahan nih Kak. Semisal background latar belakangnya itu di frame-nya mau dibuat warna bergradasi, itu input warnanya itu bagaimana Kak? Mungkin bisa dijawab. Nah, kalau ingin degradasi warna ya kita klik pada warnanya, masing-masing warna kita klik, kemudian kita ganti menu warnanya. Kita pilih sesuai kebutuhan yang tadi image, kita bentuknya diisi gambar, kemudian ini linear, gradasinya kita bisa atur warnanya sesuai kebutuhan juga. Seperti ini. Nah, bisa radialnya. Nah, itu. Apa ada lagi? Mantap nih, dari teman kalian ada yang bantu jawab nih, dari Amelia Puspita Perdani. Bisa Kak pakai plugin remove background tapi harus kopas API dari web remove backgroundnya. Semoga menjawab. Terima kasih. Yuk, dari teman-teman yang mau ditanyakan lagi bisa ditanyakan ya Rek. Bebas kok, mau tanya apa, mau request apa, bisa kok dibuatin. Nah, mungkin dari teman-teman mau ada yang sharing-sharing project kalian buat Laos ke depannya bagaimana, bisa sih sharing-sharing di sini, ntar dibantu sama kakak-kakak fullmet di sini. Nah, boleh tuh kalian yang mau sharing-sharing project, misal ada error atau apa di Figma gitu yang udah pernah bikin, bisa nih sharing-sharing, kita belajar bareng di sini. Lumayan nih, dari teman-teman bisa sharing-sharing sekalian ketemu di sini, bisa agak lama juga sharing-sharingnya itu. Jurek, bagaimana? Ada yang sharing tentang project kan? Apa butuh referensi, mau bagaimana buat kedepannya, misal memakai Figma buat projectnya gitu, bisa ditanyain kok.
Gimana? Yuk gimana teman-teman? Ini dari teman-teman yang masih off cam ini apa masih stay di tempat atau ditinggal tidur apa bagaimana ya? Kok sepi gitu? Diem-diem Mungkin lah. bisa sih tanya-tanya gitu, tanya-tanya bebas dah, santai kok. Santai aja, nggak ada hukuman. Bukan Eval kok. PMB ya, Pak. Mungkin ditunggu aja dulu Kak sampai 19.30 misal ada pertanyaan langsung dijawab aja. Nah ini Kak ada pertanyaan dari Muhammad Hoirul. Untuk projectnya semisal pakai Adobe XD apakah boleh atau harus pakai Figma? Untuk project ya, bebas sih. Terserah kalian mau pakai tools apa. Kita nggak membatasi. Tergantung kalian bisanya pakai apa gitu. Cuma seperti kata Mas Milda kalau nggak salah ya waktu itu, kalau bisa yang open source. Kalau mau tetap pakai XD, ya nggak masalah, no problem. Jadi intinya tidak ada patokan apapun. Jadi dari teman-teman itu bebas mau pakai apapun itu bebas. Penting projectnya jadi. Tuh katanya Kak Fasi tapi tetap diusahakan software yang open source. Menambah. Oke, boleh Kak. Nah, di Figma ini ada fitur untuk mencari referensi ya. Karena di Figma ini dianjurkan untuk stay di Figma seperti itu. Jadi di Figma ini terdapat banyak sekali referensi seperti vektor 3D juga banyak di Figma, di komunitas, di community, forum komunitasnya. Kita misal mencari apapun ada referensinya. Bagi yang masih bingung referensi juga di sini banyak banget referensi yang bisa kita pakai secara gratis juga. Kita tinggal ganti tulisan, ganti font, ganti apa terserah. Kita belajar seperti itu. Kita hanya menggunakan yang di sini terdapat banyak sekali yang gratis teman-teman. Jadi kan aman. Untuk ke hak ciptanya juga aman karena gratis juga.
Seperti itu. Dari Fasih, apa ada tambahan? Cukup. Kembali ke MC. Oke, jadi waktunya sudah menunjukkan 19.30. Untuk pertanyaan tidak ada lagi. Mungkin bisa ditutup dari materinya. Oke teman-teman, kita menuju ke selanjutnya, yaitu untuk melakukan absensi ulang. Yang tadi belum melakukan absensi atau presensi bisa melakukan presensi terlebih dahulu. Untuk link presensinya akan di-share di chat Zoom. Nah, yuk teman-teman, mungkin bisa melakukan presensi terlebih dahulu yang belum melakukan presensi dari awal sampai akhir ini. Tak ingatkan lagi ya Rek, buat mengisi link absensi dulu yang belum melakukan absen. Oke, untuk selanjutnya kita ke sesi dokumentasi. Yuk Rek, bisa on cam dulu buat sesi dokumentasi. Yuk Rek, on cam. Terakhir loh ini. Rugi nggak on cam kalian. Oke, udah mulai banyak ini yang udah on cam. Tapi yang off cam ini kemana ini kok nggak mau on cam? Yuk on cam dulu teman-teman. Yurek yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu. Mau sesi dokumentasi. Oke, udah siap nih untuk sesi dokumentasinya. Mungkin bisa langsung dimulai untuk sesi dokumentasinya. Yuk Rek, siapkan gaya kalian. Ini yang SS siapa ini? Saya, Mas. Oke, siap. Yuk bisa dimulai ya. Bisa dihitung. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Oke, terima kasih.
Oke, untuk selanjutnya terima kasih buat kakak-kakak pemateri sama teman-teman yang sudah mau berkontribusi join di Zoom pertemuan rutin Laos di divisi Mulmed malam hari ini, dan terima kasih bagi yang sudah menjawab sama yang bertanya. Mungkin sebelum mengakhiri acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa supaya ilmu yang kita dapat bermanfaat. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke teman-teman, acara hari ini sudah berakhir ya. Mungkin yang mau tetap stay di sini apa mau nanya-nanya dari anggota bisa nih. Apa mau leave, gak apa-apa, bebas kok. Terima kasih teman-teman.